Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bunda, saya izin mohon maaf, kamera Zoom-ku lagi rusak ini dari kemarin Oh, belum bisa. Heeh. Nggak apa-apa, Sa. Oke, Bunda. Ini kelompok 5 terdiri dari saya, Anissa Yunisari, dari Ari Prima Patria, dan Nani Handayani. Jurnal dari yang akan kita sampaikan mengenai keinformatifan laba dan penerbitan perkiraan laba oleh manajemen by Lennox dan Park 2006. Next. Yang pertama pendahuluan, di mana teori menunjukkan bahwa manajer mengungkapkan informasi nilai relevan kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi. Berdasarkan penelitian terdahulunya, yaitu dari Berlian, bahwa pengurangan asimetri informasi menurunkan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang diinformasikan dan oleh karena itu mengurangi biaya bagi investor untuk memperoleh informasi pribadi. Selain itu, pengurangan asimetri informasi meningkatkan likuiditas dalam saham perusahaan dan mengurangi biaya modal. Lalu, pengurangan asimetri informasi lebih besar jika investor percaya bahwa perkiraan laba manajemen lebih informatif tentang harga saham. Kandungan informasi dari perkiraan manajemen antara lain, yang pertama besarnya berita pendapatan yang diungkapkan oleh perkiraan tersebut. Yang kedua, kekuatan dari reaksi pasar terhadap setiap unit berita pendapatan. Dengan demikian, perusahaan lebih mungkin untuk memperkirakan pendapatan jika besarnya berita pendapatan lebih besar dari respon pasar terhadap setiap unit berita pendapatan. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kesenjangan di dalam literatur sebelumnya. Secara khusus, peneliti berhipotesis bahwa seorang manajer lebih mungkin untuk mengeluarkan perkiraan laba jika investor merespon lebih kuat untuk setiap unit berita laba, yaitu keinformatifan laba yang lebih besar. Peneliti, seorang manajer mungkin tidak yakin seberapa kuat investor akan menanggapi berita pendapatan jika jadi peneliti menggunakan sensitivitas harga terhadap berita pendapatan masa lalu, yaitu ERC, sebagai proksi untuk keyakinan manajer. Next, Mbak. Peneliti mengukur reaksi pasar terhadap berita pendapatan masa lalu dengan memperkirakan koefisien respon pendapatan historis masing-masing perusahaan atau ERC selama 16 kuartal perusahaan sebelum kuartal di mana manajemen memilih apakah akan meramalkan pendapatan. Ini konsisten dengan hipotesis peneliti bahwa manajer lebih mungkin untuk mengeluarkan perkiraan pendapatan jika investor menganggap pendapatan lebih informatif. Lalu, selain itu, peneliti mempartisi perkiraan manajemen menurut apakah perkiraan tersebut menyampaikan kabar baik atau kabar buruk dan menemukan bahwa ERC historis perusahaan secara positif terkait dengan dua jenis perkiraan tersebut. Akhirnya IRC perusahaan secara positif terkait dengan keputusan masa depan untuk meramalkan pendapatan. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa penerbitan perkiraan manajemen secara positif terkait dengan keinformatifan laba per unit untuk surprise laba setelah mengendalikan besarnya surprise laba. Jadi peneliti mengidentifikasi keinformatifan laba sebagai faktor tambahan yang memotivasi manajer untuk meramalkan laba. Mbak Nene.
Lalu di sini ada 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, perkiraan pendapatan manajemen dan asimetri informasi. Studi yang ada menunjukkan bahwa perkiraan manajemen mengurangi asimetri informasi baik antara manajer dan investor atau di antara investor. Contoh dari penelitian sebelumnya yaitu menemukan bahwa manajer meramalkan pendapatan untuk menggerakkan harapan investor menuju keyakinan manajemen di masa depan. Namun, penelitian tersebut tidak menemukan hubungan antara besar kejutan pendapatan positif dan penerbitan perkiraan kabar baik. Yang selanjutnya disempurnakan oleh penelitian Kohler dan Nyon tahun 97 ditemukan bahwa bid-ask spread menurun secara signifikan selama periode 21 hari sekitar penerbitan perkiraan manajemen. Di sini bid-ask spread itu adalah jumlah di mana harga permintaan adalah perbedaan antara harga tertinggi yang bersedia dibayar pembeli untuk suatu aset dan harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual. Lalu yang kedua, peringkat pengungkapan AIMR dan AIMR atau Association for Investment Management Research dan perkiraan pendapatan manajemen. Studi peneliti menggunakan perkiraan pendapatan untuk menangkap pengungkapan manajemen, sedangkan beberapa studi menggunakan peringkat AIMR. Lalu berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Lang dan Ludom tahun 93 menyajikan 2 hipotesis bersaing tentang hubungan antara peringkat pengungkapan AIMR dan korelasi antara pendapatan dan pengembalian. Studi peneliti berfokus pada perkiraan manajemen pendapatan, sedangkan peringkat AIMR menangkap pengungkapan pendapatan dan non-pendapatan. Berdasarkan penelitian Ludom dan Myers tahun 2002 menyarankan bahwa peringkat AIMR mengukur perkiraan manajemen dengan buruk karena tidak disebutkan perkiraan dalam dokumentasi sistem penilaian AIMR, dan AIMR menentang persyaratan apapun yang dibuat oleh manajer untuk meramalkan pendapatan. Selain itu, peneliti memprediksi hubungan positif antara penerbitan perkiraan manajemen dan IRC. Sedangkan penelitian sebelumnya menemukan bahwa peringkat AIMR berhubungan negatif dengan korelasi laba. Studi terbaru menyelidiki hubungan antara peringkat pengungkapan AIMR dan IRC masa depan yang mencerminkan hubungan antara pengembalian saat ini dan pendapatan di masa depan. Menurut argumen ini, pengungkapan mempengaruhi kemampuan investor untuk memprediksi pendapatan di masa depan, dan karena itu juga dapat mempengaruhi IRC perusahaan. Yang ketiga, perkiraan pendapatan manajemen dan faktor penentu IRC. Ya, studi sebelumnya menjelaskan penerbitan perkiraan manajemen menggunakan variabel independen yang terkait dengan IRC atau Earning Response Coefficient. Peneliti mengontrol volatilitas pendapatan untuk memastikan bahwa IRC tidak hanya menangkap efek yang telah didokumentasikan dalam literatur. Peneliti juga mengontrol volatilitas pengembalian karena variabel ini dapat mempengaruhi IRC dan telah digunakan dalam studi perkiraan manajemen sebelumnya. Next, Mbak Ney. Mbak Nene. Pengembalian hipotesis. Teori menunjukkan bahwa perusahaan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi nilai yang relevan kepada investor. Meskipun kesejahteraan investor individu dapat ditingkatkan dengan mengumpulkan lebih banyak informasi, akuisisi informasi pribadi membuat investor secara kolektif lebih buruk karena mengumpulkan informasi yang mahal. Perkiraan pendapatan adalah jenis pengungkapan publik yang penting yang harus mengurangi asimetri informasi. Penelitian berasumsi bahwa manajer menganggap informasi dari perkiraan mereka meningkat dalam kekuatan respon pasar terhadap berita pendapatan masalah perusahaan yang peneliti ukur dengan IRC historis perusahaan.
Asumsi peneliti yang dipertahankan adalah bahwa ERC historis perusahaan menangkap kekuatan yang dengan pasar akan merespon perkiraan manajemen. Peneliti menguji hipotesis bahwa manajemen lebih mungkin untuk mengeluarkan perkiraan pendapatan jika ERC historis perusahaan lebih besar. Desain penelitian, peneliti menguji hubungan antara perkiraan manajemen dan ERC perusahaan dengan memperkirakan model seperti yang ditampilkan, di mana MF DOM adalah variabel dummy yang sama dengan satu jika manajemen mengeluarkan setidaknya satu perkiraan pendapatan selama kuartal dan 0 sebaliknya. Dan earning surprise atau surprise laba sama dengan laba per saham yang dilaporkan untuk kuartal tersebut dikurangi perkiraan analisis rata-rata terbaru sebelum tanggal pengumuman pendapatan kuartal sebelumnya. Lalu, peneliti memperkirakan IRC masing-masing perusahaan dengan mundur 2 hari. Kumulatif pengembalian saham yang disesuaikan pasar pada berita pendapatan dari 16 kuartal sebelumnya. Di sini peneliti menguji apakah IRC dikaitkan dengan penerbitan perkiraan manajemen pada kuartal berikutnya. Berdasarkan hipotesis peneliti, ERC perusahaan berhubungan positif dengan penerbitan perkiraan manajemen. Ini zoomnya keluar. Lalu yang kedua ada garis waktu, yang selanjutnya ada garis waktu perkiraan manajemen dan perkiraan analisis. Berdasarkan gambar yang di bawah, mengilustrasikan garis waktu untuk perusahaan hipotesis pada kuartal keempat tahun 2000. Kuartal tersebut diklasifikasikan sebagai kuartal perkiraan manajemen karena perkiraan manajemen dikeluarkan selama periode antara tanggal pengumuman pendapatan sebelumnya dan sehari sebelum tanggal pengumuman laba saat ini. Peneliti memberi label perkiraan analisis rata-rata terbaru sebelum tanggal perkiraan manajemen. Peneliti membangun earning surprise menggunakan perkiraan analisis rata-rata terbaru sebelum tanggal pengumuman pendapatan kuartal, di mana pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 awal dari kuartal saat ini. Lalu di 18 Oktober tahun 2000 kuartal sebelumnya pendapatan pengumuman tanggal dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, next Mbak Nene. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ari. Baik, akan saya lanjutkan untuk metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan terkait dengan variable control dalam penelitian ini. Di sini ada banyak variable control, ada 1, 2, 3, 4, ada 9 kalau nggak salah ya. Cukup banyak selama saya baca-baca jurnal. Memang saya jarang baca jurnal sih. Ini variable controlnya ramai banget. Gitu. Pertama ada forecast efficient berdasarkan Kasnik dan Lev pada tahun 1995 menemukan hubungan positif antara manajemen forecast of bad news dengan besaran revisi atas future earning, ya, di mana diinterpretasikan bahwa manajer akan memprediksi sebuah bad news di saat adanya potensi penurunan earning yang lebih pasti. Jadi seperti konsep konservatisme ya. Jadi pada saat ada hal-hal buruk itu lebih cepat dilakukan pengungkapan. Yang kedua ada market value berdasarkan Lang and Lundom di tahun 93 menemukan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan frekuensi pengungkapan. Penulis di sini mengontrol ukuran perusahaan menggunakan logaritma market value, di mana semakin besar perusahaan, biasanya frekuensi pengungkapannya akan lebih sering. Yang ketiga, selanjutnya dengan jumlah analis, di mana semakin banyak jumlah analis, maka semakin besar insentif untuk melakukan earning forecast dalam perusahaan dan juga untuk meningkatkan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Lalu lanjut ke di sini ada market lingkungan resiko ya. Jadi di sebuah perusahaan
yang beroperasi di lingkungan yang lebih berisiko, manajer dapat memperkirakan pendapatan untuk mengurangi biaya litigasi yang diharapkan. Itu berdasarkan Skinner tahun 94 dan 97. Nah, di sini penulis melakukan kontrol dari risiko di atas menggunakan 3, yaitu market to book ratio, return volatility dengan earning volatility, di mana return volatility adalah varian pengembalian saham harian selama 250 hari perdagangan sebelum awal kuartal. Nah, sedangkan untuk earning volatility adalah varian perubahan earning per share atau EPS kuartalan yang diskalakan menurut aset per saham pada awal kuartal. Nah, perubahan EPS triwulan adalah EPS triwulan berjalan dikurangi dengan EPS triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Itu seperti year on year perhitungannya untuk memperkirakan volatilitas pendapatan setiap perusahaan. Di sini penulis menggunakan 16 kuartal terakhir yang terbaru. Selanjutnya ada resiko hukum ya untuk kontrol litigasi exposure atau resiko hukum menggunakan variabel dummy, apakah perusahaan termasuk dalam industri high tech atau tidak. Ya, yang terakhir variabel kontrolnya di mana perusahaan yang terregulasi mengeluarkan perakiraan manajemen lebih jarang daripada perusahaan lain karena perusahaan-perusahaan tersebut memang diharuskan untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi. Itu berdasarkan Kasnick dan Lev pada tahun 95. Jadi penulis memasukkan variabel dummy menunjukkan apakah perusahaan tunduk pada regulasi eksternal. Jadi di sini masuk ke regulation. Selanjutnya, nah untuk sampel dan analisis deskriptif di sini penulis mengumpulkan sampel dari 3 sumber data, yaitu the intersection of Postcall Historical Database, lalu dari Compustat dan juga di CRSP. Data yang dikumpulkan adalah data dari tahun 98 sampai dengan 2002. Nah, dari data yang dikumpulkan itu didapatkan ada 2070 perusahaan, di mana 639 tidak mengeluarkan forecast, earning forecast, dan laporan kuartalannya ada 18.680 kuartal, di mana dari total itu 9.800-nya memiliki manajemen forecast. Nah, kita bisa lihat di tabel sebelah kanan itu ya. Tabel 2 itu melaporkan pengujian perbedaan rata-rata serta median antara 6.050 perusahaan yang melakukan manajemen forecasting dengan 12.630 manajemen perusahaan yang tidak melakukan manajemen forecast. Itu hasilnya konsisten dengan hipotesis penulis, yaitu adalah rata-rata ERC adalah 18. Di sini kita bisa lihat mean-nya 18 dibandingkan dengan tanpa forecast 10,749. Dan perbedaan signifikan di sini ada bintang-bintang 3 itu artinya signifikansinya kurang dari 1%. Oke, lanjut. Untuk rata-rata earning surprise dan juga forecast revision, secara signifikan di sini lebih negatif dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan forecast dengan yang tidak melakukan forecasting, kemungkinan disebabkan oleh 2 hal. Pertama adalah seorang manajer lebih cenderung meramalkan berita buruk daripada berita yang baik. Yang kedua adalah manajer lebih mungkin untuk meramalkan berita buruk jika earning surprise atau forecast revision lebih besar atau bersifat negatif. Dan sisanya untuk yang analis di sini kita bisa lihat ya, mean-nya lebih besar untuk yang memiliki forecast dibandingkan dengan yang tidak mengeluarkan forecast, earning forecast di situ, gitu cara bacanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Anani. Terima kasih, Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nisa dengan Mas Ari tadi. Kita masuk ke metode penelitiannya. Setelah tadi disampaikan oleh Ari ya sebelum saya ini bahwa data-data diperoleh dan
ternyata di Amerika sana itu untuk perusahaan-perusahaan yang membuat ramalan laba atau earning forecast itu ternyata cukup banyak. Dari populasi itu beberapa masuk 6.000-an sekian perusahaan itu menunjukkan forecast. Nah, dari data yang diambil tadi ada 4 tahapan analisa multivariat yang digunakan oleh penulis. Yang pertama logic model, di mana peneliti itu membentuk 3 model dalam penelitian ini. Model 1 di mana ramalan terhadap berita baik dan buruk dikombin. Model 2 hanya meramalkan berita baik, model 3 hanya meramalkan berita buruk. Pada model 1, hasilnya ERC berkorelasi positif dengan ramalan manajemen baik berita baik maupun berita buruk. Sedangkan pada 2 model lainnya, model 2 dan model 3, di sini ada 2 koefisien, yaitu earning surprise, atau ini adalah kenyataan laba yang ada dibandingkan ternyata lebih besar daripada laba yang diprediksi oleh manajemen, sehingga menimbulkan efek surprise bagi pasar. Yang kedua adalah forecast revisi atau revisi peramalan yang sudah disusun sebelumnya. Pada model 2, kedua koefisien ini ternyata berpengaruh positif. Dan pada model 3, kedua koefisien ini berpengaruh negatif. Artinya apa? Bahwa manajemen akan meramalkan berita baik sebagai dampak apabila earning surprise-nya besar. Sebaliknya akan menjadi berita buruk jika earning surprise-nya besar namun negatif. Nah, penelitian ini ternyata bertentangan dengan penelitian Kaznick dan Lev tahun 1995 yang tidak menunjukkan korelasi antara ramalan manajemen atau earning forecasting dengan berita baik dan dampak dari earning surprise. Selain itu, dari koefisien yang kedua, forecast revision, disimpulkan juga bahwa ramalan manajemen berkorelasi positif dengan revisi ramalan laba di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, dilakukan uji kausalitas atau uji arah hubungan. Terdapat korelasi positif antara ERC dengan ramalan manajemen ke depan, dan sebaliknya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ERC dengan ramalan manajemen di masa lalu. Sehingga arah hubungan yang ditunjukkan seperti digambar. ERC bisa memberikan korelasi atau pengaruh yang positif terhadap earning forecast, namun tidak terjadi untuk hal sebaliknya. Jadi hubungan satu arah. Lalu poin 4.3, sejarah ERC sebagai proksi bagi keyakinan pada ancaman manajemen. Pada penelitian menunjukkan hasil bahwa reaksi pasar bereaksi lebih kuat terhadap ramalan manajemen jika perusahaan memiliki ERC yang lebih tinggi. Hasil ini mendukung asumsi pada penelitian bahwa sejarah ERC merupakan proksi yang baik untuk bagaimana investor secara kuat merespon berita manajemen. Jadi, ini bisa dipakai sebagai salah satu mungkin ya untuk melakukan ke depan bahwa kita bisa melihat sebenarnya dari ERC secara historis itu seperti apa. Lalu yang keempat yaitu poin tes sensitivitas di akhir. Di akhir ini hasil penelitian menunjukkan asosiasi positif yang signifikan antara historical ERC perusahaan dan ramalan manajemen. Hasilnya adalah signifikan untuk ramalan manajemen, baik berita baik maupun berita buruk, dan temuan bahwa variabel kontrol serupa dengan yang diperhitungkan dalam penelitian. Artinya bahwa variabel kontrol itu memang sudah rigid. Hasilnya seperti yang oleh saudara Ari di bagian 3 metodologi penelitian tadi. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini bahwa peneliti berpendapat bahwa seorang manajer lebih mungkin untuk meramalkan pendapatan jika manajer akan bahwa pasar akan merespon lebih kuat terhadap berita pendapatan yang terdapat dalam ramalan. Manajer kemungkinan akan mampu mengantisipasi respon pasar yang lebih kuat jika pasar merespon lebih kuat terhadap berita pendapatan kuartal sebelumnya. Oleh karena itu, seperti disampaikan di bab pertama tadi, peneliti memperkirakan bahwa manajer lebih mungkin untuk memperkirakan pendapatan jika perusahaan mereka memiliki historical ERC yang lebih besar. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan asumsi di awal tadi, bahwa penerbitan ramalan manajemen secara positif terkait dengan riwayat ERC perusahaan. Temuan ini diperoleh untuk ramalan manajemen baik kabar baik maupun buruk, dan peneliti menyimpulkan bahwa manajer lebih mungkin untuk meramalkan pendapatan ketika investor akan menganggap berita pendapatan lebih informatif tentang nilai perusahaan. Oke, demikian dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bunda mau menanyakan, apakah dalam pengumuman ramalan laba itu terkait dengan cash flow perusahaan? Ramalan, apakah ramalan itu terkait dengan cash flow perusahaan pada saat itu? Terkait sih, Bun. Terkaitnya dari mana? Pada saat Ramalan laba saat itu. jadi Bisa pada jadi saat dia pengumuman, pada saat dia pengumuman laba, pengumuman ramalan, itu ada hubungan nggak dengan cash flow perusahaan pada saat itu? Harga saham perusahaan pada saat adanya pengumuman ramalan laba terpengaruh nggak? Mempengaruhi cash flow perusahaan nggak? Tidak, kalau seperti itu tidak. Iya. Jadi harusnya ramalan laba ini tidak terhubung dengan cash flow. Artinya kalau di reaksi pasar, ramalan laba ini itu berarti termasuk salah satu dari fenomena anomali pasar kan. Tapi penelitian Kasnik Live tahun 95-an itu menyatakan bahwa ramalan laba ini tetap di reaksi pasar. Nah, ramalan laba ini ada dua macam, good news sama bad news. Kalau good news itu biasanya direspon positif, sedangkan bad news itu direspon negatif. Nah, karena masih bersifat ramalan, otomatis harus ada pembuktian dari perusahaan bahwa ramalan laba tersebut itu sesuai dengan prediksi mereka, karena mereka mempertaruhkan kredibilitas perusahaan mereka itu berdasarkan ramalan laba yang diberikan oleh pihak eksternal. Ramalan laba itu tidak diberikan oleh perusahaan. Kalau mereka menyatakan itu ramalan, itu namanya anggaran. Anggaran tahun 2022, bla 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 bla, karena memang belum terrealisasi. Tapi kalau pihak eksternal yang menyatakan, itu disebut dengan ramalan. Karena belum bisa, mereka menentukan ramalan itu biasanya karena mereka memprediksi bahwa perusahaan tersebut akan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Mereka membaca berdasarkan laporan keuangan, prediksi, tren pasar, fenomena-fenomena eksternal, internal, kemudian ketidakpastian lingkungan, ya. Nah, berdasarkan itu mereka mengeluarkan analisis. Kalau di Indonesia, zaman tahun pembuatan penelitian ini itu masih bersifat kualitatif, artinya ramalan laba yang disampaikan oleh analis perusahaan atau forecaster, forecaster ya, orang yang membuat ramalan laba tersebut itu masih bersifat kualitatif. Tapi kalau sekarang orang membuatnya itu lebih kuantitatif karena lebih terukur, mungkin alat-alat prediksi mereka lebih baik daripada pada saat penelitian ini dilakukan. Artinya apa? Perusahaan supaya mereka dianggap berkinerja bagus, mereka ingin sama minimal. Berharap supaya ramalan laba mereka itu sesuai dengan prediksi investor, sehingga mereka tuh istilahnya tidak mau investor kecil. Kalau perlu performa mereka juga lebih bagus daripada ramalan laba yang diprediksi tersebut, sehingga apabila ramalan itu bersifat good news, mereka akan berusaha. Nah, ini salah satu motivasi perusahaan untuk melakukan earnings management atau manajemen laba terkait dengan adanya ramalan laba. Itu yang diangkat oleh penelitian ini dengan menggunakan beberapa alat sebagai beberapa variabel sebagai kontrol. Jadi variabel kontrol yang disebutkan tadi ada berapa? Ada 7 atau 9 tadi. Itu digunakan supaya analisis yang disajikan oleh si peneliti ini lebih
lebih tajam. Artinya dia memberikan batasan-batasan supaya hasil penelitian ini benar-benar rigid. Itu disebut dengan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini membatasi hasil penelitian itu dengan membuang beberapa barrier. Jadi penelitian-penelitian yang hasil penelitian yang suka kontradiktif, yang menghasilkan penelitian ini menjadi tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, itu benar-benar digunakan secara rigid. Kalau kita peneliti-peneliti yang biasa, yang amatir biasanya yang digunakan itu ya seperti yang ini, aset, kemudian return on asset, itu beberapa cara kita untuk membatasi size perusahaan, yaitu membatasi sensitivitas penelitian kita, sehingga penelitian kita ini benar-benar sudah teruji faktor-faktor pengganggunya atau noise penelitian. Nah, ini penelitian ini salah satu ingin mengungkapkan bahwa ini loh ada reaksi pasar terhadap kemampuan perusahaan itu untuk membatasi supaya apa yang dilakukan ramalan laba itu bisa sesuai dengan prediksi si forecaster tadi. Mungkin ini tanggapan muda tentang penelitian yang dilakukan oleh kuartet ini tadi, ya. Mungkin salah satu kelompok besar ya, karena berempat ya ininya yang melakukan analisisnya. Jadi memang lebih komprehensif dibanding-bandingkan dengan ini. Mungkin saya serahkan kepada para penyaji untuk melanjutkan ke teman-temannya supaya lebih dapat tanggapan yang lebih komprehensif. Silakan. Ya, terima kasih Bunda penjelasannya. Kepada rekan-rekan, apabila ingin diskusi atau memberikan saran, dipersilakan. Mungkin bisa dilanjutkan sama pemateri berikutnya.